Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-290 dengan judul Memasuki Makam Kuno sekali lagi. Langsung ke dalam alurnya. Sengatan nyeri datang dari lengan kiri Wang Lin. Dia merasa ada sesuatu yang mengebor di dalam hatinya. Keringat dingin keluar dari dahi Wang Lin, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melihat gas yang mengebor ke lengan kirinya. Gas itu sepertinya tidak ada habisnya dan terus masuk ke lengan kiri Wang Lin. Lengan kiri Wang Lin berangsur-angsur menjadi kasar, dan tanda rumit berkedip-kedip di atasnya. Tidak sampai satu dupa waktu berlalu, untaian gas terakhir memasuki lengan kiri Wang Lin. Perasaan bisa merobek dunia yang dia rasakan ketika dia mendapatkan lengan kanan muncul di hati Wang Lin. Dia perlahan menggerakkan kelima jarinya di tangan kirinya dan suara retakan bergema. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengepalkan tangan dan berjalan ke depan. Dia muncul di tengah kolam es. Wang Lin mengangkat kedua tangannya dan merasakan kekuatan yang kuat mengisi tubuhnya. Setelah menyerap lengan kiri Yemo, perubahan mengejutkan terjadi pada 3 bintang klan kuno di antara alis dan matanya. Perubahan ini adalah tanda bintang ke-9 muncul. Pusaran samar telah muncul. Wang Lin menutup matanya dan merasakan kekuatan Dao kuno dan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Sesaat kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan memandangi kolam es di bawah. Matanya menunjukkan cahaya keemasan saat tangannya meraih ke arah kolam es dan tanpa ampun merobeknya. Heaven Ripping. Wang Lin meraung dan kedua tangannya mencakar kehampaan. Tangannya menyebar ke kedua sisi dan dunia bergemuruh. Retakan raksasa muncul di kolam beku. Saat retakan ini muncul, suara yang menghancurkan surga bergema. Lapisan es runtuh dan es meledak di mana-mana. Seluruh kolam hancur, bumi bergetar, dan setelah kolam itu runtuh, retakan raksasa muncul. Gemuruh menggelegar terdengar saat retakan itu bergerak seperti naga bumi dan menyebar. Gemuruh yang lebih kuat bergema saat bumi runtuh dan naga bumi meluas lebih dalam ke tanah. Di inti gua, tungku yang dikelilingi oleh gas hitam ditutupi wajah. Siapapun yang masuk akan melihat wajahnya di tungku. Namun, pada saat ini, sebagian besar wajah telah menghilang sama sekali. Bahkan wajah Taois 7 warna telah menghilang sepenuhnya. Di depan dan belakang, wajah Wang Lin dan Old Ghost Zan sangat jelas dan dikelilingi oleh gas hitam. Pada saat ini, di ruang tempat bunga kedua berada, retakan muncul di akar bunga yang membeku. Retakan ini terus membesar hingga menembus bunga. Mantra Heaven Ripping telah merobek dunia ini terbuka. Wang Lin memandang dunia yang membeku dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia menghilang ke bumi. Taois 7 warna tidak perlu lagi ditakuti. Sekarang saya harus berurusan dengan hantu tua Zan, dia berhati-hati dan curiga. Jadi akan sulit untuk menghadapinya. Wang Lin muncul di tempat di mana bunga ketiga berada. Tempat ini benar-benar abu-abu dan tidak ada jejak kehidupan. Tempat ini benar-benar mati, bahkan bunga ketiga sebelum Wang Lin tampak kekurangan air dan layu. Daunnya kering dan kelopaknya patah, itu sudah mati. Menatap bunga ketiga, Wang Lin tahu dia tidak perlu masuk. Bunga ketiga telah hancur bertahun-tahun yang lalu. Setelah menatap bunga itu untuk waktu yang lama, matanya berbinar. Pada akhirnya, dia menyerah untuk melakukan penyergapan lagi. Penyergapan semacam itu hanya bisa digunakan sekali. Jika dia mencoba untuk kedua kalinya, Old Ghost Zan tidak akan tertipu. Sambil menghela nafas, Wang Lin melangkah maju dan menghilang di depan bunga mati. Dia pergi menuju ruang tempat bunga keempat berada. Ketika Wang Lin muncul di ruang tempat bunga keempat berada, dia melihat bunga hitam di belakangnya. Cairan hitam menetes dari bunga, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung,
cairan telah membentuk lautan hitam di bawah bunga. Lautan ini benar-benar tenang, tanpa angin atau ombak. Hanya bunganya yang menyembul dari laut. Menatap bunga hitam itu, Wang Lin mencium bau darah. Bau ini sudah ada sejak lama, dan ketika dia menciumnya, dia merasakan bau busuk. Bau darah ini berasal dari lautan mati di bawahnya. Setelah sedikit merenung, Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Setelah ragu-ragu sebentar, dia melangkah maju menuju bunga hitam itu. Saat dia hendak masuk, Wang Lin berhenti. Dia samar-samar merasakan suara gemuruh datang dari bunga itu. Wang Lin akrab dengan suara ini. Tuo Sen, Wang Lin terkejut dan matanya menjadi serius. Dia mengamati lebih dekat bunga hitam yang menutupi sebagian besar langit. Matanya berbinar saat dia mendarat di kelopak hitam dan menghilang tanpa jejak. Setengah jam setelah Wang Lin memasuki bunga, semua orang tiba. Ketika mereka melihat lautan mati di bawah, ekspresi mereka menjadi serius. Namun, mereka tidak ragu-ragu dan semua memasuki dunia di dalam bunga keempat. Langit dunia yang redup ini tertutup kabut tak berujung. Di bawahnya juga ada kabut tak berujung. Raungan yang datang dari dalam kabut bisa membuat pikiran seseorang bergetar. Ada beberapa platform mengambang di sini, dan ukurannya berbeda-beda. Bahkan ada tubuh kering yang terlihat seperti daging dan darahnya terkuras sampai seperti kerangka. Wang Lin sedang berdiri di atas panggung. Dia melihat sekeliling dan mengungkapkan senyum pahit. Dia harus menunjukkan senyum pahit. Dia tahu tempat ini adalah makam kuno tempat dia mendapatkan warisan Dao kuno. Aku seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Penguasa surgawi 7 warna menciptakan tempat ini untuk mengubur Yemo. Bagaimana mungkin penguasa surgawi 7 warna telah menciptakan tempat ini tanpa alasan? Jadi ternyata ini bunga keempat. Wang Lin melihat ke tempat ini dengan ekspresi yang rumit. Dia sangat akrab dengan tempat ini. Tidak heran kupikir aku mendengar suara Tusi. Bukankah Tusi ada di dalam makam kuno? Wang Lin merenung sejenak sebelum berjalan ke ujung platform batu dan menatap kabut di bawah. Dia ingat ada beberapa lapisan di bawah kabut ini. Ada aura yang sangat menakutkan di bawah sana yang membuatnya berhenti dan pergi. Ketika dia mendapatkan warisan Yemo, dia merasa seperti ada hati di lapisan bawah. Itu jelas hati Yemo. Selain mata kiri Yemo, satu-satunya yang tersisa adalah hati. Wang Lin telah memperoleh sebagian besar warisan Yemo. Dia tahu bahwa tubuh Yemo sudah roboh. Hanya lengannya yang telah dipotong dan dengan demikian tetap ada. Jika dia bisa menyerap hati Yemo di dasar, warisannya akan mencapai penyelesaian. Tentu saja, penyelesaian ini kehilangan mata kirinya. Jika dia bisa menyerap hati Yemo, bahkan tanpa mata kiri, kemungkinan Wang Lin bisa membentuk bintang dewa kuno ke-9-nya. Bahkan bintang iblis kunonya bisa mencapai 9. Akibatnya, Wang Lin akan menjadi dewa kuno bintang 9 dan kekuatan Dao kunonya akan meletus. Dewa kuno bintang 9, jika aku mengembangkan tubuhku sepenuhnya, seberapa besar aku akan menjadi? Wang Lin menutup mata ini untuk merenungkan pro dan kontra. Xuan Luo berada di sisi berlawanan dari platform batu. Dia melihat kabut di bawah dan mendesah. Disinilah anak Yemo itu meninggal. Sesaat kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan tekad. Kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya dalam situasi berbahaya untuk mencapai tingkat kultivasi seperti saat ini. Sebagian besar kekuatannya diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi bagaimana jika dia mempertaruhkannya sekali lagi? Selain itu, karena ingatan yang didapatnya dari jiwa ketiga, Wang Lin menebak aura menakutkan di lapisan kedua hingga terakhir itu. Makam kuno, dulu, saya tidak berani pergi ke lapisan berikutnya, tapi sejak saya kembali, saya tidak bisa melepaskan kesempatan ini.
Wang Lin mengambil keputusan dan melangkah menuju kabut di luar peron. Dia jatuh ke dalam kabut dan jatuh. Kepalanya mengarah ke bawah saat dibebankan ke kedalaman seperti ikan. Tidak ada yang tahu tempat ini lebih baik darinya. Wang Lin telah memperoleh semua peta di sini saat itu, jadi dia tidak perlu lagi meningkatkan platform ini. Peta itu ada di benaknya, termasuk pintu masuk ke lapisan berikutnya. Jika memang ada satu orang yang pemahamannya tentang tempat ini adalah yang kedua setelah Wang Lin, maka itu adalah selir ketiga, yang masih perawan. Pada saat ini, selir ketiga mengambang di kabut dan melihat sekeliling dengan bingung. Setelah waktu yang lama, tatapan rumit muncul di matanya. Bunga keempat adalah tempat ini, selir ketiga telah mendapatkan sebagian besar peta ke lapisan pertama saat itu. Disinilah riak muncul dalam pikirannya yang tenang. Di sini, dia bertemu Wang Lin. Pada akhirnya, dia dikirim keluar dari sini dengan bantuan Wang Lin, jadi dia tidak disegel di sini. Dia suka menyendiri dan tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Ketika dia dipaksa menjadi selir 7 warna, dia hanya setuju demi sektenya. Dia tidak memiliki banyak teman di benua astral abadi. Bahkan di sekte gerbang surgawi, dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Karena kepribadiannya, dia selalu bergerak sendiri di antara selir. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin adalah orang pertama yang membantunya dalam hidupnya. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyebabkan dia merasa kebingungan dan komplikasi. Dia bahkan tidak tahu alasannya. Dia pernah membantuku sekali, jadi aku harus membalasnya. Aku ingin pulang. Aku ingin tahu apakah guru masih ada, dan juga adik perempuanku. Dia lebih berbakat dariku. Selir ketiga diam-diam merenung dan menjadi rindu kampung halaman. Ketika Wang Lin memasuki makam, di dalam istana tempat dia mendapatkan warisan, orang yang bernama Tuo Sen atau Tu Si membuka matanya. Episode 291, dengan judul Boneka Yisi, langsung ke dalam alurnya. Di dalam makam kuno, Wang Lin dengan cepat jatuh menembus kabut. Angin menderu-deru di telinganya saat dia turun. Perasaan ilahinya menyebar, mengamati sekelilingnya dengan cermat. Ada banyak hal aneh di dalam kabut, Wang Lin mengerti ini. Dia telah melihat sebagian besar binatang buas di sini juga. Dia mengubah kecepatannya untuk menghindari binatang di dekatnya dan menuju ke lapisan kedua hingga terakhir di sini. Lapisan kedua hingga terakhir adalah tempat Wang Lin merasakan aura yang menakutkan. Namun, semakin dia memikirkannya sekarang, semakin dia percaya bahwa aura itu adalah es terkuat dari 7 warna celestial sovereign. Boneka Yisi. Setelah Wang Lin memasuki inti gua, dia akan mengorbankan mereka berdasarkan metode yang ditinggalkan penguasa surgawi 7 warna. Setelah setiap pengorbanan, dia akan merasakan hubungannya dengan itu diperkuat. Dia telah membunuh banyak orang pada saat ini, dan berkat koneksi misterius itu, Wang Lin 80% yakin bahwa aura menakutkan itu adalah milik Yisi. Tujuan dari makam kuno sepertinya untuk memelihara boneka itu. Setelah 7 warna celestial sovereign membunuh Yemo, dia menggunakannya untuk menyelesaikan boneka ini. Mata Wang Lin berbinar. Dengan bantuan ingatan dari jiwa ketiga, Wang Lin telah menebak sebagian besar darinya. Saat dia bergerak maju, kabut berangsur-angsur menjadi tipis. Dia bergerak menuju pintu masuk ke lapisan berikutnya. Saat dia semakin dekat, kabut menjadi sangat tipis, tidak bisa lagi menghalangi penglihatannya, dan tanah hitam muncul di bawahnya. Bumi ini tidak ada habisnya dan tertutup tumbuhan hitam seperti ganggang. Saat tanaman bergoyang, mereka melepaskan untaian gas hitam. Ini adalah pemandangan yang aneh. Tidak ada matahari di sini, tapi ada cahaya hantu yang berasal dari ganggang hitam. Wang Lin bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya karena cahaya ini. Tempat ini benar-benar sunyi.
Bahkan setelah Wang Lin tiba, ganggang hitam terus bergoyang dan melepaskan gas hitam tanpa perubahan apapun. Tatapannya menyapu tumbuhan di tanah, dan dia waspada. Dia terlalu sadar akan bahaya makam kuno. Perasaan ilahi menyebar saat dia dengan hati-hati terbang ke depan. Dalam ingatannya peta dari belakang kemudian menunjukkan pintu masuk tidak jauh di depan. Setengah batang dupa waktu kemudian, saat Wang Lin bergerak maju, pemandangan di depannya berubah. Lebih dari 100.000 kaki jauhnya, ada area terbuka seluas 10.000 kaki tanpa vegetasi. Ada susunan transfer kuno yang dibangun di tengah. Formasi ini telah ada untuk waktu yang tidak diketahui dan masih beroperasi. Namun, itu sunyi, dan kilatan cahaya hantu datang darinya, memberikan rasa kekuatan. Setelah melihat susunan transfer ini, mata Wang Lin menyipit. Saat dia mendekat, raungan yang menghancurkan surga datang dari susunan transfer. Raungan ini mengandung aura menakutkan yang membuat jantung Wang Lin bergetar, jadi dia berhenti. Saat raungan bergema, ganggang di daerah itu mulai bergoyang lebih keras. Sejumlah besar gas hitam dipaksa keluar dan terbang ke udara. Bumi mulai bergetar dan bergerak seperti ombak. Suara itu menghilang perlahan setelah sekian lama. Wajah Wang Lin pucat saat dia berdiri di luar formasi dan merenung untuk waktu yang lama. Kemudian dia mendongak dengan tekad di matanya. Jika deduksi saya benar, ini seharusnya tidak terlalu berbahaya. Sebaliknya, itu mungkin keberuntungan besar bagi saya. Boneka Yixi, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan berjalan ke arah transfer kuno. Saat dia memasuki formasi, itu diaktifkan. Cahaya hantu tersebar ke segala arah dan menyebar hingga mencapai puluhan ribu kilometer. Selir ketiga dengan cepat bergerak dalam kabut. Dia tidak tahu lokasi tepatnya tapi tahu di mana lokasinya. Namun, dia tiba-tiba berhenti saat melihat cahaya hantu yang menembus kabut. Matanya berbinar dan dia segera bergerak dengan hati-hati menuju sumber cahaya hantu. Setelah satu dupa waktu, dia melihat susunan transfer kuno di tanah. Selir ketiga ragu-ragu di luar formasi untuk waktu yang lama sebelum dia mengatupkan giginya dan masuk ke dalam formasi. Di lapisan kedua hingga terakhir makam kuno, kabut tidak setebal di lapisan atas. Wang Lin dengan hati-hati bergerak ke sini. Meski ada cahaya, warnanya merah dan tampak seperti darah segar. Kadang-kadang, raungan datang dari kabut di sekitarnya dan sepasang mata merah akan menatap Wang Lin. Namun, dengan aura dao kuno Wang Lin, mereka tidak berani mendekat. Bagaimanapun, Wang Lin saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Selama dia berhati-hati, tidak ada bahaya langsung. Saat dia dengan cepat bergerak maju, kabut di sekelilingnya bergerak dengan cepat dan suara gemuruh yang terdengar dari samping telinganya bergema. Deru ini mengguncang seluruh dunia, dan rasanya lapisan ini akan runtuh. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Seolah-olah kekuatan yang kuat telah memukulnya bersamaan dengan raungan. Itu mendorongnya mundur 1000 kaki sebelum raungan menghilang. Wajah Wang Lin pucat dan matanya bersinar terang. Raungan itu telah mengguncang pikirannya, dan dia hampir terluka. Aura yang sangat kuat, jika benda itu benar-benar boneka Yixi dan aku bisa menggunakannya. Wang Lin bergerak maju sekali lagi. Wang Lin secara bertahap semakin dekat ke sumber raungan sampai dia melihat gunung. Gunung ini tidak tinggi, tapi tertutup kabut merah. Ketika Wang Lin mendekat dan melihatnya, kabut merah di sekitar gunung mulai bergerak. Itu membentuk kepala raksasa. Kepala ini tidak memiliki rambut dan botak. Itu kabur, membuatnya tidak mungkin untuk melihat penampilannya. Namun, mulutnya terbuka, mengeluarkan raungan mengejutkan itu. Saat raungan muncul, tangan Wang Lin membentuk segel dan melambai. Esensinya muncul di hadapannya dan kekuatan Dao Purba memenuhi tubuhnya untuk menahan kekuatan raungan ini. Pada saat ini,
Dia berada ratusan ribu kaki jauhnya, tetapi bahkan pada jarak ini, raungan itu menghantamnya dengan kekuatan yang kuat. Suara letupan bergema saat esensi Wang Lin terlempar kembali ke tubuhnya. Wajah Wang Lin pucat dan dia didorong mundur sejauh 10.000 kaki sebelum aumannya menghilang. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kepala yang dibentuk oleh kabut merah tampak meleleh sebelum kembali ke gunung. Itu adalah Yi Si. Wang Lin menatap puncak yang berkabut. Melalui koneksi di hatinya, dia sangat yakin. Sayangnya, meskipun saya telah membunuh banyak orang sebagai pengorbanan, itu tidak cukup. Jika saya ingin mengendalikan hal ini, saya harus membunuh satu orang kultivator yang lebih kuat. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat gunung di depannya. Saat dia sedang merenung, dia melihat ke kejauhan. Itu dia, tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan menghilang saat dia menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, cahaya keemasan menyala dan pintu emas raksasa melayang. Di belakang pintu duduk selir ketiga. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia memandang gunung di depannya dengan ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka lapisan makam kuno ini memiliki sesuatu yang menakutkan. Dia mengatupkan giginya. Mengambil momen ketika gunung tidak mengeluarkan suara gemuruh lagi, dia mengirimkan pesan. Wang Lin, aku tahu kamu di sini. Saya tidak memiliki niat jahat. Saya percaya kekuatan dan mantra saya dapat membantu Anda. Silakan muncul. Petik 2. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Hanya gejolak kabut di kejauhan yang mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Suara selir ketiga bergema. Setelah tidak melihat reaksi, ekspresinya meredup dan dia menggelengkan kepalanya. Pintu emas perlahan mundur dan dia siap pindah ke lokasi lain untuk mencari Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, kabut di gunung mulai bergemuruh dan bayangan samar itu tampak mengeluarkan suara gemuruh. Di bawah suara gemuruh, dunia berubah warna dan lapisan riak yang tak terlihat bergema di udara. Bumi bergetar dan langit terdistorsi. Ekspresi selir ketiga berubah. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke pintu emas. Pintu itu bersinar terang untuk menahan deru, tapi dengan cepat itu runtuh. Wajah selir ketiga menjadi pucat dan dia segera mundur, lalu tangannya membentuk segel. Ada kilatan cahaya keemasan dan 4 pintu emas lagi muncul. Gemuruh menggelegar menggema dan 4 pintu emas hancur satu persatu. Selir ketiga telah meminjam kali ini untuk mundur lebih dari 10.000 kaki. Dia akan menggunakan mantra lain untuk menahan sisa gelombang kejut saat suara dingin memilih. Mengapa kamu mencari saya? Saat suara itu bergema, Wang Lin muncul di hadapan wanita itu. Dia melambaikan tangan kanannya di belakangnya untuk memblokir gelombang kejut. Tubuh Wang Lin cukup kuat untuk menahan gelombang kejut tingkat ini. Wang Lin. Selir ketiga terkejut dan kegembiraan muncul di matanya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Kamu pernah membantuku di dalam makam kuno. Kali ini, saya ingin membantu Anda. Tidak perlu, di sini berbahaya. Jangan tinggal di sini. Wang Lin dengan dingin menatap selir ketiga dan berbalik pergi untuk menemukan jiwa seorang kultivator yang kuat untuk dikorbankan. Aku bisa membantumu. Selir ketiga menggigit bibirnya dan mengangkat tangan kanannya. Ada untaian manik-manik emas di pergelangan tangannya. Manik-manik emas memancarkan cahaya. Lembut, guru saya memberi saya hadiah ini. Itu bisa berubah menjadi 7 pintu emas. Jika Anda ingin memasuki gunung ini, item ini dapat membantu Anda. Episode ke-292, dengan judul, Apakah Anda berani melawan saya? Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin berhenti dan menatap selir ketiga. Ketika dia bertemu dengan tatapannya, Wang Lin melihat keseriusan dan ketekunan di matanya. Ini adalah perasaan yang dimiliki Wang Lin. Ekspresi dingin Wang Lin sedikit rileks. Dengan kebijaksanaan Wang Lin,
dia dapat melihat bahwa dia benar-benar ingin membantunya. Dia ingat ketika mereka bertemu di makam kuno. Setelah diam-diam merenung sebentar, tatapan Wang Lin tertuju pada pergelangan tangan wanita itu. Wang Lin menarik pandangannya dan perlahan berkata, "Apa permintaanmu?" Selir ketiga berbisik, "Tidak ada permintaan. Anda telah membantu saya, jadi saya akan membantu Anda sekali." Petik 2. Mendengar kata-katanya, ekspresi Wang Lin menjadi agak aneh. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berbicara dengan lembut. "Itu adalah masalah sederhana saat itu, kamu tidak perlu mengingatnya. Kamu membantuku, jadi aku akan membantumu." Selir ketiga mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Wajah cantiknya memiliki pesona unik saat ini. "Namun, saat ini saya tidak berencana memasuki gunung." Wang Lin menunjukkan senyuman langka. Selir ketiga terkejut dan tidak tahu ingin berkata apa. "Apa nama aslimu?" Wang Lin melihat ke langit di kejauhan. Ada kilatan dingin di matanya. Selir ketiga ragu-ragu sebentar dan kemudian dengan lembut berkata, "Tang San. Aktifkan 7 pintu emas Anda dan mundur sedikit." Suara Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin saat dia melihat ke kejauhan. Mata Tang San menyipit. Tingkat kultivasinya tidak rendah, jadi dia segera menyadari ketidaknormalannya. Dia mendengarkan Wang Lin tanpa ragu-ragu dan cahaya keemasan bersinar di sekelilingnya. 7 pintu emas muncul di sekelilingnya. Seberkas cahaya menerangi tempat ini dari kejauhan. Sinar cahaya ini berisi platform batu raksasa. Platform ini bersinar dan seorang pria muda berbaju biru berdiri di atasnya. Tatapan Wang Lin langsung bertemu dengan pemuda itu. Setelah tatapan mereka bertemu, gemuruh menggelegar bergema di benak mereka. Seolah-olah mereka telah menyerang satu sama lain dengan mantra ketika tatapan mereka bertemu. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali dan dia mendengus dingin. Tubuh pemuda itu terhuyung sedikit dan dia mundur setengah langkah. Dia memandang Wang Lin dengan niat bertarung yang kuat. "Wang Lin, saya akhirnya berhasil menyusul Anda. Saya Yun Yifeng dari planet Five Elements. Pertempuran terakhir kami berlangsung terburu-buru dan tidak cukup memuaskan. Hari ini, apakah Anda berani melawan saya secara langsung tanpa skema apapun atau busur Li Guang?" Cahaya menghilang dari platform batu. Pemuda berbaju biru menatap Wang Lin. "Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mendengarkan semua perintahmu saat kita berada di inti dunia gua." Yun Yifeng melangkah maju dari peron dan menghadap Wang Lin. Di matanya, selir ketiga, "Tang San, tidak ada." Wang Lin adalah satu-satunya di matanya. Menatap Yun Yifeng, dingin di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia merindukan jiwa seorang kultivator yang kuat, dan orang ini datang sendiri. Ini akan menghemat waktu Wang Lin, tetapi tingkat kultivasi orang ini tidak setinggi itu. Wang Lin merasa bahwa jiwanya saja tidak cukup. Saat itu, di planet Five Elements, dia telah menyamai kekuatan Wang Lin, tapi Wang Lin baru saja menembus formasi dan terluka. Juga, mantra Heaven Reaping Wang Lin belum lengkap saat itu. Sekarang Wang Lin berada di puncak kultivasinya, dan mantra Heaven Reaping-nya menghancurkan surga. Wang Lin tidak menganggap Yun Yifeng sebagai ancaman. Namun, jika orang ini menepati janjinya setelah kalah, maka Wang Lin akan tergerak. Wang Lin perlahan berkata, "Kata-katamu tidak ada artinya." Mata Yun Yifeng berbinar dan tangan kanannya membentur. Dahinya, setetes sumpah darah terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin menerima darah itu dan dengan hati-hati melihatnya. Mata Yun Yifeng menjadi dingin dan dia mengangkat tangan kanannya. Pedang raksasa muncul dan dia mengiris Wang Lin saat dia melangkah maju. Gemuruh menggelegar bergema. Pedang ini sepertinya membelah langit dan membentuk sinar energi pedang. Kekuatan dunia sepertinya berkumpul di atasnya saat itu mendekati Wang Lin. Saat pedang itu turun, Wang Lin melangkah maju dengan mendengus dingin.
Tangan kanannya membentuk kepalan dan kekuatan Dao Purba berkumpul saat dia melemparkan pukulan ke Yun Yifeng. Dunia berubah warna dengan pukulan ini, dan seluruh dunia menjadi terdistorsi seolah-olah akan runtuh. Bayangan Dao kuno muncul dan meninju bilahnya. Dalam sekejap, bilah dan pukulannya terhubung. Bilahnya hancur berkeping-keping. Pukulan Wang Lin juga menghilang. Tubuh Yun Yifeng didorong mundur 1000 kaki, dan dia mengangkat tangan kanannya sambil tertawa. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya hitam muncul di hadapannya, membentuk kabut hitam. Dia meraih kabut dan mengeluarkan sebilah pedang. Dia mengiris Wang Lin dan kemudian mencapai kabut sekali lagi. Dalam sekejap, 7 bilah diambil dari kabut dan diiris di Wang Lin. 7 irisan terhubung bersama untuk membentuk energi pedang mengerikan yang terbang menuju Wang Lin. 8 pedang memotong jiwa. Yun Yifeng meraung, dan 7 bayangan yang tumpang tindih muncul. Seolah-olah 7 salinan dirinya telah muncul, semuanya memegang pedang. Ketujuh dari mereka menyerang pada saat bersamaan. Ketujuh bilah ini terhubung bersama, dan tanda samar dari bilah ke-8 muncul. 2 bilah untuk gagang, 4 bilah untuk badan, dan 1 bilah untuk ujung. Dunia menjadi terdistorsi dan redup. Seolah-olah mantra terkuat Yun Yifeng adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Saat 8 bilah mendekat, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan merobek langit. Sepasang tangan raksasa muncul di depan Wang Lin. Sepasang tangan ini kasar dan dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah lengan Yemo. Saat Wang Lin bergerak, kedua lengan ini meraih kekosongan dan tanpa ampun merobek langit. Gemuruh bergemuruh menggema dan celah raksasa terbuka. Celah ini menghubungkan bumi dan langit. Dari jauh, tampaknya dunia sebelum Wang Lin runtuh. Celah tersebut mengandung aura kuno dan kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan dunia. Gemuruh bergema saat 8 bilah bertabrakan dengan celah. Bilahnya runtuh bersamaan dengan tubuh Yun Yifeng. Tak lama setelah itu, tubuh kedua, ketiga, dan keempat roboh dengan pedang itu. Kamu ingin bertarung langsung, aku bahkan tidak akan menggunakan mantra berhenti. Kamu ingin pertarungan langsung, aku akan memberimu pertarungan langsung. Suara Wang Lin dingin dan bergema di seluruh dunia. Saat kata-kata Wang Lin bergema, tangannya sekali lagi merobek langit dan merobek koneksi dunia di hadapannya. Gemuruh bergema saat tubuh kelima, keenam, dan ketujuh Yun Yifeng semuanya hancur. Perangan teredam bergema saat asap datang dari 7 tubuh yang roboh dan direformasi menjadi tubuh asli Yun Yifeng di kejauhan. Dia batuk darah dan wajahnya pucat pasi. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Ketakutan ini tidak kalah kuat dari saat dia melihat busur Li Guang ditarik. Apakah pertarungan ini berlangsung? Saat Yun Yifeng mundur, keretakan di depan Wang Lin perlahan menghilang. Wang Lin berdiri di sana dengan rambut putihnya berkibar. Dia memegang sumpah darah yang dikirim Yun Yifeng. Yun Yifeng merenung dalam diam. Dia merasakan kepahitan di hatinya saat dia mengangguk. Saat dia mengangguk, sumpah darah di tangan Wang Lin memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Ini perlahan menghilang ke telapak tangan Wang Lin dan menjadi sumpah. Yun Yifeng adalah seorang pria sejati, jadi dia tidak mempermainkan sumpah darah. Sejak dia kalah, dia telah kalah. Dia tidak tahu bahwa ini telah menyelamatkan hidupnya. Jika dia mencoba sesuatu, Wang Lin akan membunuh tanpa ragu, bahkan jika membunuhnya akan menyia-nyiakan waktu. Namun, saat ini, Wang Lin punya pilihan yang lebih baik. Dia melihat ke kejauhan dan merasakan 3 aura yang familiar mendekat. Mereka datang tepat waktu, mungkin aku bisa meminjam kekuatannya untuk menyelidiki orang itu. Saat pertempuran ini berakhir, kabut di sekitar gunung mulai bergerak dan membentuk kepala yang berani itu.
Raungan menggelegar menggema. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh aura Dao kuno dan dia mundur lebih dari 1000 kaki untuk menahannya. Tang San telah menyaksikan pertempuran sebelumnya dan dengan cepat mundur bersama Wang Lin. Saat gemuruh bergema, langit di kejauhan berubah. Sosok buram tiba. Yun Yifeng, bunuh orang ini. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Tangan kanannya terulur dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah muncul dan terbang menuju sosok buram itu. Matahari muncul di depan sosok buram dan memancarkan sinar matahari tak berujung yang bertabrakan dengan pedang darah. Gemuruh menggelegar bergema saat sosok buram itu terpaksa mundur, mengungkapkan penguasa. Saat dia muncul, Yun Yifeng mengatupkan gigi dan menelan beberapa pil. Dia menyerang dan menggunakan Eight Blades Cut the Soul. 8 bilah ilusi muncul dan terhubung bersama saat mereka terbang menuju Sovereign. Ada juga Tang San. Dia tidak ragu-ragu untuk membentuk segel saat dia melambaikan tangannya. 7 pintu emas muncul di hadapan Yun Yifeng dan 7 lainnya juga muncul di hadapan Wang Lin. Mantra perlindungan. Mata Wang Lin menyipit. Kebanyakan mantra dipaksakan untuk menyerang, dan bahkan mantra pelindung hanya bisa digunakan pada diri sendiri. Mereka yang bisa digunakan pada orang lain sangat jarang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat sesuatu yang bisa digunakan pada orang lain. Sekte Pintu Surgawi milik Tang San hanyalah sekte kecil dan bukan salah satu dari 13 sekte utama, tetapi masih terkenal. Alasannya adalah sebagian besar mantra mereka adalah mantra perlindungan yang bisa digunakan untuk melindungi orang lain. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.